Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tanduk yang hancur masih bisa dipulihkan dengan mengandalkan kekuatan vital yang kuat dari naga iblis. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Yueye, bagaimana dia bisa membenarkan dirinya sendiri kepada Dewa Iblis Bulan Agares? Dan untuk ayahnya sendiri. Lebih penting lagi, jika Yueye mati, Agares pasti akan secara dramatis mengubah sikapnya terhadapnya, dan ini bahkan mungkin akan mempengaruhi posisinya di masa depan setelah menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya. Sebelum dia meninggalkan kota inti Modu, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu melakukan pembicaraan pribadi dengannya, mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa bahkan jika dia adalah penerus pertamanya, ayahnya telah menemukan penerus kedua, dengan potensi yang tidak kalah dengannya. Jadi, jika dia membuat kesalahan, rencananya untuk kenaikan akan terpengaruh. Bagi Ahbao, kekuasaan dan posisi secara alami adalah hal yang paling penting, tetapi cintanya terhadap Yueye benar-benar tulus. Dalam hatinya, Yueye sama pentingnya dengan kekuatan dan posisinya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis. Dari sini bisa dilihat seberapa dalam perasaannya terhadap Yueye. Long Hao Shen menjawab dengan nada berat, "Kamu seharusnya sudah tahu apa yang aku inginkan." Kilatan tidak menyenangkan muncul di mata Ahbao. Dia cukup marah untuk hampir meludahkan darah. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran sebelumnya dengan Long Hao Shen, kedua belah pihak akhirnya terluka, tetapi karena baju besinya, Ahbao tidak dapat melihat kondisi Long Hao Shen yang sebenarnya. Tapi dia benar-benar yakin bahwa luka Long Hao Shen sama sekali tidak lebih ringan darinya. Jika ini terus berlanjut, dengan mengandalkan kekuatan rahasianya sendiri, dia memiliki kepastian untuk dapat membunuh Long Hao Shen. Namun, hingga saat ini, Long Hao Shen selalu menunjukkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kekuatannya sendiri. Jadi Ahbao tidak memiliki kepastian untuk dapat membunuh Long Hao Shen tanpa menghindari kerusakan parah pada dirinya sendiri. Apa yang paling dia takuti adalah tidak dapat pulih dari konsekuensinya, karena atribut cahaya Long Hao Shen terlalu murni. Jika cahaya dengan kemurnian seperti itu menyerbu tubuhnya dalam-dalam, dia akan merasa sangat sulit untuk menghilangkannya. Untuk iblis, kristalnya adalah intinya, dan bahkan untuk keberadaan yang kuat seperti naga iblis, jika intinya terpengaruh, kultivasi dan pelatihan mereka di masa depan akan sangat terpengaruh, dan Ahbao benar-benar tidak dapat menerima untuk mengambil risiko ini. Tujuannya adalah untuk suatu hari menjadi eksistensi sekuat ayahnya, atau bahkan untuk melampaui ayahnya. Bagaimana dia bisa mengambil risiko merusak intinya dalam pertempuran habis-habisan melawan Long Hao Shen? Alasan mengapa kemampuan Long Hao Shen membuatnya berhati-hati adalah, seperti yang dia katakan sebelumnya, ancamannya sebagai yang dipilih dewa. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak manusia semacam ini muncul, dan Long Hao Shen sebenarnya mampu menarik kekuatan dari kekuatan ilahi Dewi Cahaya. Dan dia masih sangat muda. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, tidak ada yang bisa memprediksi ancaman besar yang akan dia timbulkan kepada ras iblis. Tapi Ahbao adalah penerus Kaisar Dewa Iblis. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Long Hao Shen, tidak ada yang bisa dikatakan untuk iblis lain. Membiarkan manusia seperti itu menjadi ksatria dari langkah ke-9 secara alami akan terlalu menakutkan. Setidaknya tidak ada manusia lain yang ada di langkah ke-9 yang mungkin bisa dibandingkan dengan keberadaan menakutkan dia nantinya. Ini tidak diragukan lagi akan memberi manusia keuntungan yang sangat berat, karena dia bisa menjadi eksistensi yang bahkan lebih mengancam dan merepotkan Kaisar Dewa Iblis daripada pembunuh Dewa Iblis saat ini. Jadi, bahkan jika Ahbao sendiri sangat tidak mau membunuh Long Hao Shen dengan metode seperti itu, demi masa depan iblis dan untuk masa depannya sendiri, dia perlu melakukannya. Meskipun dia adalah orang yang egois, dia masih bisa melihat gambaran yang lebih besar. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kekuatan.
Tetapi siapa yang tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi? Dia sekarang dihadapkan dengan pilihan yang sulit, untuk melepaskan ancaman di masa depan atau kehilangan gadis yang paling dicintainya dan mendapatkan permusuhan dari Dewa Iblis Bulan. Apa yang harus dilakukan? Ahbau tahu bahwa waktu yang diberikan kepadanya singkat, karena jika ragu-ragu yang berlebihan, bahkan jika dia masih akhirnya menyelamatkan Yueye, dia masih akan membencinya di masa depan. Orang bisa dengan jelas melihat kerutan di dahi Ahbau terus naik turun, mengungkapkan tingkat kesuraman dan kebenciannya. Oke, aku membiarkanmu pergi. Lepaskan Yueye. Ahbau hampir mengucapkan kata-kata ini. Long Hao Shen akhirnya santai dan menoleh untuk melihat Keier dan memberinya sinyal mata. Namun, saat berikutnya membuat Long Hao Shen berubah menjadi balok es, karena begitu dia melihat ke arah Keier, dia tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh dan acuh tak acuh terhadap sinyalnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak mendapat tanggapan apapun dari Keier. Keier masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya, dan belati samsara di tangannya didorong ke leher Yueye. Selanjutnya, karena dia meraih Yueye dengan erat, sepertinya Yueye dan Keier membentuk satu entitas. Tidak bagus. Setelah melalui pengalaman serupa, Long Hao Shen langsung berteriak kaget, tiba-tiba menyadari apa ini. Dengan paksa menahan keterkejutan dan kepanikannya sendiri, Long Hao Shen mengertakkan gigi dan menahannya. Kemudian dia menekan kondisi lemah tubuhnya sendiri, dan menenangkan dirinya, menyatakan dengan acuh tak acuh, kamu sudah melanggar janjimu denganku sekali. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda kali ini? Melepaskan tunanganmu sekarang jelas tidak mungkin. Mengatakan itu, Long Hao Shen bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan Ahbau, dan perlahan-lahan maju ke arah Keier dan Putri Yueye. Langkahnya lambat, dan dia bahkan perlu menggunakan pedang Arya Dewi Cahaya sebagai tongkat jalan untuk menopang tubuhnya sendiri. Tapi di wajah para pemusnah pemburu iblis itu, beberapa ketakutan besar tiba-tiba muncul. Pertempuran antara Long Hao Shen dan Ahbau ini secara alami tidak hanya mengejutkan Ahbau, tetapi meninggalkan pemusnah pemburu iblis ini dengan kesan yang mendalam. Di mata mereka, tingkat energi spiritual Long Hao Shen tidak banyak, namun mereka memiliki ketakutan yang mendalam untuk kekuatan bertarungnya yang mengerikan dan kecakapan teknis yang melukai naga iblis dalam pertempuran yang begitu mengerikan. Sejumlah besar pemusnah perburuan iblis bergegas maju dengan cepat, mengepung Keier dan Yueye, dan memberi Long Hao Shen tidak ada cara untuk mendekat. Menghentikan langkahnya, dia melihat lagi ke Ahbau, sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan sedikit pun. Keier, bunuh dia. Jangan. Ahbau tiba-tiba melangkah maju sambil berteriak dengan cepat, minggir, biarkan dia lewat. Pemusnah pemburu iblis menyingkir untuk membentuk jalan, tapi kali ini, Long Hao Shen tidak terburu-buru untuk maju bertentangan dengan harapan. Dengan senyum tipis, dia menyatakan, sepertinya Yang Mulia Putra Mahkota Ahbau sangat menghargai tunangannya. Beri tahu bawahan Anda yang lain untuk memberi jalan dan membiarkan rekan-rekan saya pergi sebelum semua. Keier dan aku akan tinggal di sini, dan kami kemudian akan memberikan Yueye kepadamu setelah mereka pergi dengan selamat. Petik 2. Ini waktu, pilihan terbaik jelas bagi Long Hao Shen dan Keier untuk merebut Yueye dan membiarkan rekan-rekan mereka pergi lebih dulu. Mengingat bagaimana Ahbau mementingkan Yueye, dia hanya bisa menerima ini. Namun, saat ini Long Hao Shen tidak punya cara untuk membawa Keier bersamanya. Hanya dia yang tahu betapa mengerikan kondisi tubuhnya sebenarnya. Bahkan pemusnah pemburu iblis biasa akan segera membuatnya jatuh ke tanah hanya dengan menyentuhnya. Bagaimana dia bisa tampil begitu santai dan menghadapi iblis di puncak langkah ke-8 seperti Ahbau secara langsung? Mulai dari kontak pertama antara mereka berdua, ketika Long Hao Shen mengandalkan niat pedang untuk menyimpang dari serangan Ahbau, dia sudah terluka. Dan dalam bentrokan terakhir mereka, dia mengalami kerusakan serius yang membuatnya hampir mati. Saat ini, sepenuhnya dengan mengandalkan kemauannya dia bisa berdiri tegak, tetapi dia sendiri bahkan tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan ini.
Mendengar kata-kata Long Hao Shen, Ah Bao sedikit terguncang, tetapi menjadi orang yang tegas, dan karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, mengisyaratkan semua orang untuk membuka jalan untuk membiarkan kedua regu pemburu iblis pergi. Tian Qing berdiri di sini, tampak tercengang. Dia tidak berharap rekan-rekannya dan dirinya sendiri meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pertempuran antara keduanya memang mengejutkan semua pemusnah pemburu iblis, tetapi bagaimana itu tidak bisa mengejutkan para pemburu iblis juga. Tian Qing samar-samar merasakan bahwa jika mereka bertarung habis-habisan satu sama lain, dia bukan lawan untuk Long Hao Shen, bahkan sebagai ksatria armor mithril. Sementara itu, penampilan Long Hao Shen juga membuat Tian Qing samar-samar menyadari nilainya yang sangat istimewa untuk kuil ksatria. Mengingat usianya, kultivasinya, dan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi ksatria biasa? Saat ini, Tian Qing membuat keputusan bahwa apapun yang terjadi, dia harus melindungi Long Hao Shen dan membawanya keluar dari tempat ini. Mengingat kultivasi dan kekuatan Long Hao Shen pada usia ini, dia terlalu penting bagi kuil ksatria. Situasi di depan mata mereka secara instan berubah besar dari posisi semula yang sangat tidak menguntungkan. Ketika melihat Keir muncul, dan benar-benar membunuh 4 iblis dari langkah ke-7 dalam satu pukulan, dia menjadi benar-benar mati rasa dari pandangan itu. Melihat seorang asasin dari langkah ke-6 langsung membunuh 4 iblis dari langkah ke-7, tidak heran jika dia juga berhasil langsung membantai iblis bulan dari langkah ke-8. Dari sini orang benar-benar bisa membayangkan bahwa kekuatan asasin wanita muda ini tidak lebih rendah dari Long Hao Shen, dan bahwa dia hanya menyembunyikan dirinya di balik kemuliaan Long Hao Shen. Kapten Tian Qing, cepat pergi. Han Yu datang ke sisi Tian Qing dan mengatakan ini dengan suara rendah. Tapi bagaimana dengan Hao Shen dan dia? Jawab Tian Qing. Suara Han Yu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Jika Kapten Tian Qing benar-benar ingin membantu tim kami, pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Setelah mengatakan ini, dia segera berbalik dan memanggil rekan-rekannya, melewati lorong yang ditinggalkan oleh pemusnah pemburu iblis. Tampak kosong, Tian Qing jelas memperhatikan ketidakpuasan dalam kata-kata Han Yu, dan segera merasa sangat malu, melirik Long Hao Shen yang maju menuju Keir dan Yue Ye. Dia dengan keras melambaikan tangannya, berteriak, "Kita akan pergi." Dua regu pemburu iblis, yang tanpa Long Hao Shen dan Keir terdiri dari 11 orang, secara bertahap menghilang dari garis pandang pemusnah pemburu iblis. Tak satu pun dari pemusnah pemburu iblis yang berani melawan perintah Ah Bao, tetapi keengganan kuat mereka tergambar di mata mereka, benar. Jika mereka memusnahkan dua regu pemburu iblis dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan mendapatkan hadiah besar. Dan selanjutnya, mereka memiliki 6 regu pemusnah pemburu iblis, memberi mereka keunggulan absolut. Tepat pada saat yang sama rekan-rekan mereka pergi, Long Hao Shen mencapai sisi Keir, tetapi hanya dari menempuh jarak kurang dari 100 meter ini saja, armor mithril yang dia kenakan sudah basah oleh keringat. Keir masih tidak bergerak, dan wajah Yue Ye sangat pucat. Satu-satunya hal yang sekarang bisa dia gerakkan adalah matanya, yang telah kehilangan semua cahaya saat dia menatap lekat-lekat pada Long Hao Shen yang tiba di depannya. Setelah berkomunikasi sekilas dengannya, dia berbalik untuk berdiri di sisi Keir. Tanpa menyentuh Keir, tetapi hanya mendekat, Long Hao Shen merasakan lebih jelas bahwa situasinya seperti yang dia duga sebelumnya. Pada saat yang krusial ini, Keir benar-benar terbangun, dia sedang mengalami kebangkitannya sebagai orang pilihan dewa. Dengan pukulan terakhir menggunakan belati samsara, Keir mencapai tepi kebangkitan. Hanya saja saat ini, mereka harus meninggalkan medan perang sesegera mungkin, sehingga Long Hao Shen ingin menggunakan liontin melodi kematian untuk memindahkan Keir ke menara kematian. Tetapi jika ini mengganggu proses ledakan wawasan Keir, dan hanya mempengaruhinya sedikit, ini akan menyebabkan penindasan kebangkitan Keir. Jadi bahkan jika Keir berada di jalur yang benar, dia masih belum menyelesaikan kebangkitannya yang luar biasa.
Kebangkitan sebagai orang pilihan dewa tidak dicapai dengan usaha semata. Oleh karena itu, bahkan jika di masa depan, Keir menjaga dirinya dalam pelatihan pintu tertutup, mencoba untuk mencapai kebangkitan, dia belum tentu berhasil, dan mungkin tidak memiliki pemicu terakhir yang hilang ini selamanya. Penilaian Long Hao Shen benar, sebagai penerus belati samsara, kebangkitan Keir sebagai dewa yang dipilih menyiratkan dia menjadi dewa maut sejati, dan dengan demikian hanya medan perang yang merupakan tempat yang cocok baginya untuk bangun. Awalnya, kebangkitan Keir tidak seharusnya terjadi begitu cepat, tetapi pengepungan 6 regu pemusnah pemburu iblis dan situasi krisis memicu semangat juang Keir untuk langsung naik ke puncak, dan dengan penggunaan terakhir belati samsara, dia mencapai kebangkitannya, yang berada di luar kendalinya. Setelah serangan itu membunuh 4 iblis dari langkah ke-7, dan dia berhasil merebut Yueyu, dia sudah dalam keadaan terbangun, dan kehilangan semua kesadaran, mengeluarkan undulasi aura yang sangat istimewa. Waktu kebangkitan Long Hao Shen sudah sangat merepotkan, tetapi waktu untuk Keir jelas lebih tidak tepat waktu. Mereka dikelilingi oleh musuh, dan Long Hao Shen terluka parah. Saya tidak bisa memindahkan Keir. Melalui proses kebangkitan sebelumnya, Long Hao Shen sangat jelas bahwa memindahkannya sekarang sangat mungkin menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Selain itu, kebangkitan Keir sebagai pilihan dewa berbeda darinya. Dewi Cahaya yang dia berhasil adalah kekuatan yang kuat yang menumbuhkan keadilan, kejujuran, dan kelembutan. Tapi fisik Keir dari samsara sangat lebih tirani, dan jika itu menyebabkan serangan balik, nyawa Keir sangat mungkin terancam. Long Hao Shen belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Mengingat kondisinya yang lemah saat ini, bahkan mengaktifkan liontin melodi kematian untuk memindahkan mereka akan sangat sulit, tetapi apa yang akan terjadi jika Keir diteleportasi dalam keadaan terbangun sebagai pilihan dewa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di bawah pengawasan Ahbao, Long Hao Shen meluruskan postur tubuhnya, diam-diam merenungkan hal ini. Anak buahmu sudah pergi, sekarang kamu harus melepaskan Yueye. Tepat kali ini, suara Ahbao terdengar, dan kali ini semua pemusnah pemburu iblis yang hadir mengepung mereka, mengelilingi Long Hao Shen dan Keir. Sisi Anda sudah pergi. Sekarang lepaskan Yueye. Ahbao berdiri kurang dari 10 meter dari Long Hao Shen dengan dingin, memelototi Keir dan dia. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang singkat, Long Hao Shen mengambil keputusan. Melihat Keir yang masih berdiri seperti patung, kehangatan aneh memenuhi matanya. Berdiri di sampingnya, Yueye melihat ini dengan paling jelas. Dia kehabisan kata-kata ketika melihat ekspresi Long Hao Shen. Mata hangat itu dipenuhi dengan tekad, dengan keengganan yang tak ada habisnya, dan ketegasan yang tak terlukiskan. Tepat pada saat ini, bibir Long Hao Shen sedikit mengerucut, dan dia membisikkan beberapa kata di telinga Yueye. Karena pembantaian sebelumnya, Keir memasuki keadaan tercerahkan. Dalam keadaan ini, dia bisa melukaimu dengan sangat mudah. Dia tidak bisa disentuh, atau hidupmu akan dalam bahaya, jadi aku akan memindahkanmu ke tempat tertentu. Ingatlah bahwa kamu tidak dapat bergerak di tempat ini, dan harus berdiri diam dan menunggu. Setelah itu, kamu bisa berdoa agar Keir dan aku selamat. Mengatakan ini, Long Hao Shen perlahan mengangkat tangannya, meletakkannya di bahu Yueye. Apa yang Anda lakukan? Ahbao berteriak dengan marah. Tidak memberinya pandangan sedikit pun, Long Hao Shen melepaskan cahaya keemasan samar dari dadanya, dan dengan secercah cahaya keemasan, Yueye menghilang pada saat berikutnya. Melihat Yueye menghilang, para pemusnah pemburu iblis itu bergegas maju tetapi dihentikan dengan teriakan Ahbao. Penampilannya yang sedingin es sepertinya menembus tubuh Long Hao Shen seperti pisau tajam. Di mana kamu menyembunyikan Yueye? Dari teleportasi Yueye, Long Hao Shen segera menjadi sangat lemah. Gemetar, dia hampir jatuh ke tanah. Tapi saat ini, Ahbao juga memperhatikan ada yang tidak beres, karena bahkan setelah Yueye menghilang, Keir, yang menangkapnya sebelumnya, masih tidak bergerak sedikit pun. Dengan susah payah,
Long Haoshen berbalik dan menghadap Ah Bao, saya pikir Anda bisa memahaminya sekarang. Karena serangan sebelumnya, kawan saya menderita beberapa efek samping dan saat ini tidak dapat bergerak. Jadi, Anda melewatkan kesempatan terbaik Anda untuk membunuh kami. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Anda harus menyadari bahwa Putri Yueye dipindahkan melalui teleportasi spasial. Saya mengirimnya ke ruang lain, yang kecuali saya, tidak ada yang bisa mengakses. Jadi, jika aku mati, kamu tidak akan melihat tunanganmu lagi. Membuat keputusan seperti itu tidak diragukan lagi sangat menantang bagi Long Haoshen. Keier tiba-tiba memasuki keadaan kebangkitan sebagai pilihan dewa telah secara efektif membuat rencana awalnya untuk melarikan diri batal, dan yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah membiarkan rekan-rekannya melarikan diri terlebih dahulu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi pada Keier? Semua orang bisa pergi, tetapi satu-satunya pengecualian adalah dia. Dia harus tetap dekat dengan Keier untuk melindunginya. Tanpa memperhatikan hidupnya sendiri, dia akan tetap di sisinya. Sebelum dimulainya pertempuran yang menentukan antara Ah Bao dan dia, Long Haoshen menggunakan matanya untuk bertanya kepada Keier tentang apa yang harus dilakukan. Selama pertemuan terakhir mereka dengan Yueye, ketika mereka mengurangi batasan yang diberlakukan padanya, Yueye telah memberitahu mereka tentang pertunangannya dengan Ah Bao, dan sebelum pertempuran yang menentukan, Long Haoshen telah memberitahu Keier untuk menghubungi Yueye. Pada puncak pertempuran Long Haoshen dengan Ah Bao, Keier menggunakan batasan yang ditempatkan pada tubuh Yueye untuk berkomunikasi dengannya dari jauh, dan Yueye memberinya jawaban sederhana untuk menjawabnya. Dalam sekejap setelah bentrokan terakhir antara Long Haoshen dan Ah Bao, Keier, setelah memasuki keadaan tak terlihatnya, memiliki dua pilihan pada wataknya, yaitu menyergap Ah Bao atau merebut Yueye. Pada akhirnya, Keier memilih pilihan yang lebih aman. Bagaimanapun, terakhir kali ketika mereka menyerang Ah Bao, dia menggunakan beberapa cara yang tak terhentikan untuk melarikan diri. Jika ini diulangi, mereka pasti akan dimusnahkan oleh pemusnah pemburu iblis yang tersisa. Oleh karena itu, merebut Yueye adalah pilihan yang paling dapat diandalkan. Alasan mengapa Long Haoshen memindahkan Yueye, hanya untuk menjamin keselamatannya. Dengan Keier dalam keadaan terbangun, siapapun yang membuatnya kesal, Yueye mungkin akan terbunuh karena niat membunuh yang tidak stabil yang dipancarkan oleh Keier. Dan jika Keier menyelesaikan kebangkitannya, Long Haoshen juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kedua kasus tersebut, nyawa Yueye juga akan dipertaruhkan. Setelah bekerja sama beberapa kali, Long Haoshen telah mendapatkan kepercayaan pada Yueye. Bantuan yang dia berikan padanya memang tidak dapat diabaikan, dan dia jelas tidak bisa secara membabi buta melihatnya mati. Jadi, dia memilih untuk memindahkan Yueye ke Menara Kematian. Tunggu di sini bersamaku. Setelah serangan balik dari kawanku kembali, aku secara alami akan mengembalikan Putri Yueye kepadamu. Tentu saja, ini jika kita bisa pergi dengan damai dari sini. Ah Bao tampak penuh amarah. Dia jelas tidak mengharapkan hasil ini. Melihat Yueye diteleportasi oleh Long Haoshen seperti mengambil sebagian dari hatinya. Dia memang tidak berani bergerak gegabah. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Yueye. Bahkan saat dikelilingi oleh begitu iblis di sekitar, Long Haoshen benar-benar menutup matanya, melepas helmnya, dan memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Ini adalah pil penyembuhan yang dibuat oleh Lin Xin. Ah Bao menghargai Yueye, sejauh membiarkan mereka pergi, tapi bahayanya belum teratasi. Long Haoshen mengerti dengan jelas bahwa selama masa kebangkitan Keier, mereka akan menghadapi cobaan besar. Dia tidak tahu apakah mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan meninggalkan Keier dan melarikan diri sendiri. Siapa yang mengharapkan situasinya berubah seperti ini? Pemusnah pemburu iblis semua memandang Ah Bao. Selama Ah Bao memberi perintah, mereka akan segera melancarkan serangan habis-habisan.
Ahbao mengepalkan tinjunya yang gemetar, ini adalah kesempatan bagus yang sangat langka. Jika mereka melewatkan yang satu ini, mungkin, mereka tidak akan pernah bisa memaksa Long Hao Shen ke dalam kesulitan yang putus asa lagi. Suatu hari, aku akan menghancurkanmu. Suara Ahbao penuh dengan dendam, tetapi pada akhirnya dia tidak memberi perintah untuk menyerang. Sama seperti Long Hao Shen, dia duduk dan menutup matanya untuk pulih. Tidak peduli apakah itu pemusnah pemburu iblis atau Long Hao Shen. Pemusnah pemburu iblis atau Long Hao Shen. Pemusnah